Sholawat ini bernama sholawat Jibril yang sering dikumandangkan oleh Ujang Bustami dan para jamaahnya. Bahkan kemarin live ya di channel YouTube-nya jamaah sholawat Jibril yang berbunyi Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan mudah-mudahan kita selalu menambahkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan iman kita dengan berbanyak amal-amal soleh yang mudah-mudahan bisa menolong kita nanti di akhir zaman, yaitu di zaman akhirat. Allahumma amin. Di sini saya sedikit membahas soal ngalap barokah atau mencari keberkahan tentang ilmu, keberkahan tentang rezeki, keberkahan tentang kehidupan. Barokah tidaklah bermakna pada kata cukup dan memenuhi kebutuhan saja. Namun barokah adalah ketaatanmu pada Allah dengan semua kondisi yang ada, baik pada situasi senang, situasi berlimpah, ataupun pada situasi sebaliknya, yakni situasi kita mengalami cobaan atau mengalami penderitaan atau mengalami susahnya menjalani kehidupan ini. Barokah itu adalah barokatu tuzidukum fi ta'ah, berarti barokah memberi atau menambah taatmu pada Allah. Hidup yang barokah tidak cuma sehat, namun terkadang sakit itu malah barokah, seperti Nabi Ayub alaihissalam, sakitnya memberi taatnya pada Allah. Barokah itu tidak senantiasa panjang usia, ada yang umurnya pendek. Barokah itu tidak senantiasa panjang usia, ada yang umurnya pendek, namun dahsyat taatnya. Tanah yang subur dan panoramanya indah tidak menjamin tanah itu barokah. Lantaran tanah yang tandus seperti Makkah memiliki keutamaan di hadapan Allah, tidak ada yang menandingi. Makanan barokah itu bukanlah yang komposisinya gizinya komplit, namun makanan itu dapat mendorong orang yang mengkonsumsi jadi lebih patuh sesudah makan makanan itu. Ilmu yang barokah itu bukanlah yang banyak kisah dan catatan kakinya, namun yang barokah adalah yang dapat jadikan seseorang meneteskan keringat dan darahnya dalam beramal dan berjuang untuk agama Allah. Penghasilan barokah juga bukanlah upah yang besar dan jadi tambah, namun sejauh mana ia mungkin saja jalan rizki untuk yang lain, dan makin beberapa orang yang terpantul dengan pendapatan itu sendiri. Jadi pendapatan yang banyak tidak menjamin bahwa itu rizki yang barokah, namun di mana dia gunakan
untuk apa dia gunakan kalau dia bermanfaat bagi orang banyak, membantu sesama umat. Nah itu insya Allah rizki yang barokah. Begitu juga tentang anak yang barokah tidaklah anak yang banyak dan waktu kecil mereka lucu dan imut, atau sesudah dewasa mereka berhasil bergelar dan memiliki pekerjaan dan jabatan hebat. Namun anak yang barokah adalah yang selalu patuh pada Robnya, dan nantinya di antara mereka ada yang lebih soleh dan selalu tak henti-hentinya mendoakan kedua orang tuanya. Jadi dari kecil kita harus mendidik, membekali anak-anak kita ilmu-ilmu agama tentang pengetahuan alam, tentang pengetahuan Rob, yang insya Allah akan menuntun anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah tentunya, dengan harapan mereka sesudah besar berguna bagi keluarga, nusa dan bangsa. Dan setelah orang tuanya tiada, mereka tak henti-hentinya mendoakan, mengirim doa kepada kedua orang tuanya. Allahumma amin. Oke guys, kita senantiasa selalu bersyukur, jangan lupa bersolawat. Di sini ada solawat yang sangat singkat, namun begitu dahsyat solawat ini, dan ini sedikit singkat namun dahsyat. Sedikit sejarah soal solawat Jibril. Sholawat Jibril ijazah dari Kiai Khalil. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawat Jibril adalah salah satu sholawat yang sangat dikenal. Lafaz sholawat yang diijazahkan banyak ulama ini sangat pendek, bahkan paling pendek di antara yang lainnya, tetapi namanya dahsyat. Sholawat Jibril lafaznya Sallallahu ala Muhammad. Kiai Khalil Bisri dalam buku kumpulan ijazah sholawat beliau mengatakan, sholawat ini biasa dipakai sebagai wiridan rutin sebanyak 1000 kali oleh para kiai kuno, yaitu kiai yang terdahulu yang sudah mendahului kita, untuk membuka jalan memperoleh berkah dalam segala upaya. Bisa dibaca sekaligus 1000 kali dan bisa dicicil sehabis sholat maktubah atau sholat 5 waktu 200 kali. Jadi kalau Anda mampu melaksanakan sholawat ini sekaligus 1000 kali tanpa putus, atau bisa dicicil habis sholat subuh 200 kali, duhur 200 kali, asar 200 kali, maghrib 200 kali, isya 200 kali, itu bisa juga. Untuk mempercepat ijabah bagi hajat mendesak, dibaca 1000 kali dalam satu majelis. 1 kali duduk tidak boleh berhenti, dilakukan setelah sholat hajat 2 rakaat yang sebaiknya didirikan tengah malam. Jadi biasanya kalau santri-santri di pesantren, kalau yang sudah dapat ijazah sholawat Jibril ini, kita biasanya bangun tengah malam, sholat 2 rakaat dan membaca sholawat ini 1000 kali. Setelah sholat saya membaca 1000 kali, lalu membaca doa tawasul. Doanya nanti saya di deskripsinya ya, biar lebih jelas.
Jika hajat Anda dirasakan sulit dijangkau menurut ukuran kemampuan Anda, maka sholawat tersebut dibaca sebanyak 15.000 kali. Dengan catatan tata cara seperti di atas. Setelah selesai baca pula doa tawasul. Demikian ijazah Kiai Khalil Bisri yang telah diijazahkan secara umum. Jadi ini sudah diijazahkan sah ya guys. Jadi siapa saja boleh mengamalkannya. Mengapa sholawat ini diberi nama sholawat Jibril? Nah ini pasti ada yang bertanya, kenapa sih sholawat ini dinamakan sholawat Jibril? Ini sedikit riwayat. Sholawat Jibril kembali dalam buku Sholawat Gembolan. Kiai Khalil Bisri menceritakan bahwa ketika Allah menciptakan Siti Hawa, Allah memberi rasa ketertarikan kepada Nabi Adam terhadap Ibu Hawa. Namun ketika Nabi Adam alaihi salam hendak mendekati atau dalam bahasa lain mengulurkan tangan, mungkin maksudnya menyentuh Ibu Hawa, Allah melarang beliau menyentuh Ibu Hawa sebelum memberi mahar kepadanya. Ternyata mahar itu berupa bacaan sholawat. Siapa yang membacakan? Malaikat Jibril alaihi salam diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mentalkin bacaan sholawat itu kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena itulah ijazah sholawat yang agung ini dinamakan sholawat Jibril. Sholawat dari yang maha mulia ditakdirkan oleh malaikat yang mulia, ditalkinkan ya oleh malaikat yang mulia dan diterima oleh manusia yang mulia pula. Mari kita bersolawat sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan sedikit informasi ini bisa bermanfaat dan kita bisa lebih mencintai bersolawat, lebih mencintai Nabi kita. Dengan lantaran kita bersolawat kepada Nabi, kita akan mendapatkan syafaatnya, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapatkan kenyamanan di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.